bertemu kembali di ibadah YouTube kita hari ini tanggal 21 Maret 2021. Nah, adik-adik sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, kita supaya lebih semangat, kita bernyanyi lebih dahulu dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 14. Yuk, ayo teman ke gereja. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah semangat. Kita akan memulai ibadah kita, kita sama-sama berdoa, kita bernyanyi, mari masuk. Meninggikan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat berdoa walaupun Tuhan kami dari rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar pada pagi hari ini melalui firman-Mu, biarlah itu berbuah indah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Engkau tahu Bapa di surga, banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Engkau akan buka jalan bagi kami. Engkau beri kami ya Bapa keselamatan. Begitu juga Tuhan dengan bumi kami ini Tuhan, yang masih dilanda pandemi COVID-19. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang selalu memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami Bapa dapat mengikuti ya Bapa aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, anak sekolah minggu yang baik adalah anak sekolah minggu yang tidak mau berbohong kepada siapapun. Oleh karena itu kita angkat pujian, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan.
terambil dari Tita ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya ya, Dek. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Adik-adik sekolah minggu, walaupun kita kecil di hadapan orang lain, tapi Tuhan selalu meninggikan kita. Oleh karena itu, kita bernyanyi dari buku ND nomor 97, Walanda Dana. Epistel untuk kita minggu ini terambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Kita buka sama-sama Alkitabnya ya, Dek. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sudah dapat semua? Kakak baca ayat 31, adik-adik baca ayat 32 dan begitu seterusnya. Ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi demikianlah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Langit tinggi, laut dalam, tapi kasih Yesus lebih dari segalanya itu. Kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Lebih dalam kasih Yesus.
sekolah minggu untuk kita minggu ini, yang pertama kita masih beribadah di YouTube ini. Yang kedua, untuk tugasnya nanti kakak kirim di WA Natoras. Nanti tinggal lihat ya Dek, dan juga tanggal pengiriman tugasnya. Kemudian untuk minggu depan jangan lupa saat ibadah adik-adik sudah menyediakan Alkitab, buku ND-nya, dan juga berpakaian dengan rapi. Demikian warta sekolah minggu untuk kita hari ini. Shalom. Adik-adik, apa yang dicari orang di dunia ini? Harta, kekayaan, kejayaan. Nah, semuanya itu ada jawabannya pada lagu dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 176, Apa Yang Kau Cari. Sudah tahu kan jawabannya? Apa yang dicari oleh orang? Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah sekolah minggu, terambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, dalam kitab Injil dan kitab para rasul, kita melihat 2 karakter yang menonjol dari Petrus,
murid Yesus. Karakter pertama adalah dia adalah seorang yang setia menemani Yesus. Bahkan dia adalah murid yang tampil berbeda ketika para serdadu menangkap Yesus di Taman Getsemani. Dia mengeluarkan pedangnya dan menghunuskan pedangnya ke telinga para serdadu, tapi Yesus melarangnya. Dia memiliki sifat karakter yang heroik, yang mau membela Yesus pada waktu itu. Inilah karakter pertama, sifat pertama yang kita lihat dari Petrus. Sifat kedua yang mau kita lihat dari Petrus, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa dia menyangkal Yesus, yang artinya pada waktu itu dia merasa takut, dan bisa kita katakan dia pengecut. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia itu kenal dengan Yesus. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia bersahabat dengan Yesus. Karena apa? Karena tekanan orang banyak. Dia takut kalau dia nanti juga akan ditangkap dan dihukum pada waktu itu. Sehingga dia 3 kali menyangkal Yesus. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, ketika dia selesai menyangkal Yesus selama 3 kali, ya dia akhirnya menyesal dan pergi meninggalkan Yesus. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa penyangkalan Petrus pada waktu itu hendak mengatakan bahwa dia memiliki kelemahan. Dan dalam kelemahannya dia mau mengaku bahwa dia sudah bersalah. Dia bersedih. Petrus bersedih lalu keluar. Dan dalam kesedihannya, kisah selanjutnya, Petrus tidak tinggal diam dalam penyesalannya. Dia bangkit, lalu dia menjadi pemberita firman Tuhan. Dia menjadi pewarta firman Tuhan mengenai Kristus Yesus, mengenai kebangkitannya, dan mengenai apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang dilakukan Petrus setelah dia menyangkal Yesus, setelah dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita lihat dari Petrus dalam nas kita pada hari ini? Yang mau kita lihat, pertama, anak-anak sekolah minggu, jangan pernah menyangkal Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah mengatakan tidak mengenal Yesus. Kita harus berani mengatakan kita adalah murid Yesus, kita adalah pengikut Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita harus berani mengatakan walaupun banyak orang akhirnya membenci kita. Kita harus belajar dari Petrus yang artinya dia tidak berani mengatakan bahwa dia mengenal Yesus. Kita harus yakin dengan mengatakan bahwa kita mengenal Yesus, kita akan selamat. Kita akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, anak-anak sekolah minggu diingatkan, jangan pernah menyangkal Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus, tetapi setia mengikut Yesus. Teruslah setia untuk melakukan kehendak Yesus. Teruslah menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Karena dengan mengaku bahwa kita adalah murid Yesus, pengikut Yesus, kita akan memperoleh keselamatan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk berani mengatakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk berkata jujur. Jangan pernah takut untuk berkata benar. Karena dengan perkataan benar, orang lain bisa melihat siapa diri kita, bahwa kita adalah benar-benar anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan. Inilah seharusnya yang membuat kita berbeda dengan anak-anak yang belum mengenal Kristus Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang sudah mengenal, seharusnya
mau terus mengatakan kebenaran. Sebab dikatakan, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Lain daripada itu datangnya dari si iblis. Karena anak-anak sekolah minggu bukanlah anak-anak iblis, berarti kita harus menunjukkan perkataan yang benar, karena kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, firman Tuhan pada hari ini memanggil kita, memanggil anak-anak sekolah minggu, kalaupun sudah melakukan kesalahan, harus meninggalkan kesalahannya, harus bertobat, sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dia akhirnya bersedih, dia menyesali perbuatannya, lalu dia menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan, pewarta kebangkitan Kristus Yesus, pewarta kerajaan Allah semasa hidupnya. Bahkan dia sampai rela mati karena kebenaran Kristus Yesus. Anak-anak sekolah minggu juga harus demikian, terpanggil untuk meninggalkan yang namanya kekurangan kita, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan yang namanya pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau kita sering melawan orang tua, kita tinggalkan, kita bertobat dan kita patuh dan taat untuk mendengarkan orang tua. Kalau kita malas belajar, kita harus lebih giat lagi. Apalagi masa pandemi ini kita belajar di rumah, kita harus lebih giat lagi belajar agar kita bisa pintar dan bisa membanggakan hati Tuhan dan juga hati orang tua kita. Kita harus tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan, terpanggil untuk mewartakan bahwa anak-anak Tuhan itu hidup dalam kebenaran dan mau beralih kepada Tuhan. Jika ini kita lakukan, kita layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan boleh perdengarkan kepada anak-anak sekolah minggu pada saat ini, di mana Tuhan mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk tidak pernah menyangkal Tuhan, untuk setia mengikut Tuhan, untuk tetap menjadi pewarta kerajaan Allah, pewarta bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Dan Engkau ingatkan Tuhan anak-anak sekolah minggu, jika mereka melakukan kesalahan, untuk bertobat dan meninggalkan kesalahannya tersebut dan kembali kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami, sertai anak-anak sekolah minggu, sertai orang tua mereka Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa bersama anak-anak sekolah minggu dan juga orang tuanya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita, dan Engkau berikan kepada kami Tuhan berkat yang melimpah. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, walaupun kita kecil, kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan kebenaran. Seperti lagu berikut ini yang terambil dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 190, Akulah Alat Tuhan. Anak sekolah minggu sekalian,
kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.